Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang cukup menarik dalam berita ini begitu, dan bahkan ada yang mengatakan pertama kalinya Ibunda Anies Baswedan kritik keras Jokowi. Dia lebih pentingkan IKN dan infrastruktur. Wow, ini tamparan keras begitu kan? Dan Pak Jokowi seharusnya menghormati sebagai satu sama lain kalau ada kritikan seperti itu begitu kan. Inilah kita harus tunjukkan bersama seperti ini kritikannya. Ini dari netizen terlebih dahulu saya bacakan. Untuk pertama kalinya Ibunda Anies Baswedan kritik keras Jokowi. Dia lebih pentingkan IKN dan infrastruktur. Dan bahkan komentar-komentar netizen sangat banyak sekali di sini begitu kan. Satu sisi dia mengkritik Anies Baswedan, satu sisi dia mengkritik Pak Jokowi begitu. Dan bahkan dia mengatakan ini, nenek tua cukup saja hidupmu. Ini banyak sekali yang men-tweet seperti ini begitu kan. Saya rasa hidup lebih dari cukup dari Anda. Ini banyak sekali. Terus JIS, halte dan Formula E bukan infrastruktur, ngatur-ngatur uang pribumi. Ini banyak sekali yang mengkritik begitu. Anak emak saya rasa sama aja ini. Ya Allah lindungi negara ini. Anies Baswedan lebih pentingkan asing daripada NKRI lah. Ini kan banyak sudah membolak-balik fakta sekarang kan. Ini sudah cebong itu sudah termakan para aliran-aliran cebong dan buzzer hari ini gitu kan. Banyak sekali ini. Tidak terbantahkan. Sehat selalu ibu ini. Jadi mau mentingkan apa? Belajar ngibul dan membual serta belajar lepas tangan. Ini Ibunda Anies Baswedan dihujat seperti ini begitu kan. Masya Allah luar biasa sekali ya para netizen ini. Nenek-nenek ngarap jingking banget, mending ente dagang mukena sama kurma Yawan aja di Tanah Abang daripada ikut ngebacot politik. Mendiang ibunya Jokowi adem ayem saja, mau dihina gimana juga nggak pernah ikut campur, cuma bisa doain anak yang selamat sehat dalam memimpin negara ini. Banyak sekali. Lo, beliau itu guru besar profesor asli, bukan guru besar honoris causa kayak yang Ono. Jadi kalau guru besar honoris causa saja boleh bicara, kenapa yang guru besar asli malah lo remehin? Ini tidak tahu seperti apa ibundanya Anies Baswedan kok berani mengatakan seperti itu para netizennya. Memang betul Jokowi tak pernah hiraukan sumber daya manusia, yang ada manusia alat menjadi sumber bayaran untuk dukung dirinya. Banyak sekali. Ini apa yang saya bacakan pro dan kontra ya di Twitter, tapi inilah bagian dari demokrasi kita. Kita harus menghormati pendapat orang lain kan. Kira-kira kan seperti itu begitu. Setuju, padahal berfoto dengan pengantin itu juga penting. Anies mainnya mulai nggak asik, bawa-bawa maknya parah nih, ini banyak sekali. Kalau SDM dibangun ntar gak akan ada lagi buzzer yang halu dan loyal. Saran aja, lebih baik Abu Aliyah tidak berkomentar hal-hal yang berkaitan dengan politik. Publik tidak terlalu suka figur yang ofensif. Jadi artinya ini kan demokrasi kita, siapapun boleh melakukan hal seperti itu, kritikan kepada siapapun begitu kan. Kan kira-kira seperti itu begitu. Jadi tidak menjadi masalah. Yang penting semuanya mengkritik sesuai dengan tupoksinya begitu, bukan mengarah kepada kebencian. Karena di sini banyak yang mengkritik tapi mengarah dan mengejek kepada kebencian begitu. Ini yang tidak boleh sama sekali. Para cebong biasanya kelakuannya seperti itu begitu. Sayangnya anak ibu yang belum bicara penolakan keberlanjutan IKN karena takut sembarangan ngomong. Bisa-bisa tidak diasisi oligarki proposal minta pendanaan nyapresnya, kecuali kalau nenek ibu nyapres modal sendiri. Selama Anies belum berkuasa, percuma saja kalau cuma bicara penolakan keberlanjutan IKN daripada Jokowi tidak bakalan digubris. Anies cukup gunakan tanda tangan untuk stop IKN apabila kekuasaan sudah ada di tangannya. Bisa jadi seperti itu begitu. Tetapi semuanya itu tidak lepas dari para oligarki yang bermainkan peran seperti ini begitu kan. Karena oligarki yang punya kepentingan di Indonesia itu sangat besar sekali begitu. Sudah Bu, kamu sudah tua, ini duduk manis aja sambil nikmati masa tuamu. Ini banyak sekali. Padahal dia kalau mengkritik kan tidak boleh-boleh aja, karena sebagai negara demokrasi kan kira-kira kan seperti itu. Kenapa harus dibully begitu kan? Dibully habis-habisan begitu. Tolong jangan bawa-bawa Ibu Anies Baswedan dan Ganjar, orang asli Indonesia, untuk Presiden RI. Nenek tahu apa diam dan hidup makmur di Indonesia beserta keluarga, apakah tidak cukup? Jangan sombong, kami mampu tanpa Yaman. Wow, sudah keterlaluan menurut saya pribadi komentar-komentar seperti ini. Boleh mengkritik tapi jangan sampai mengarah kepada kebencian. Ini orang tua yang itu harus mati begitu kan, guru besar yang harus kita hormati juga begitu kan. Ini yang biasanya ini ya mungkin sudah termakan para cebong dan buzzer dengan pendapat-pendapat mereka begitu. Dan bahkan mari kita baca terlebih dahulu beritanya di Gelora ini seperti ini.
Untuk pertama kalinya Ibunda Anies Baswedan kritik keras Jokowi, dia lebih pentingkan IKN dan infrastruktur. Dikutip dari Gelora, Ibunda Anies Baswedan Aliyah Rashid mengkritik keras kebijakan pemerintah Joko Widodo. Kritik Ibu Anies jelas menjadi sebuah kejutan di dunia politik tanah air. Sebab selama ini Aliyah Rashid sama sekali tidak pernah berbicara politik apalagi mengkritik pemerintah. Menurut Aliyah Rashid, saat ini pemerintah Jokowi atau Joko Widodo terkesan lebih mementingkan proyek perpindahan ibu kota negara atau IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur serta fokus pada pembangunan infrastruktur lainnya mulai dari tol hingga bendungan. Pemerintah dinilai memundurkan pembangunan sumber daya manusia. Kritik ibu dari calon presiden usungan Partai Nasdem ini disampaikan kepada pengamat politik sekaligus pakar hukum tata negara Refli Harun. Kritik itu disampaikan Aliyah Rashid lewat pesan singkat WhatsApp yang dibacakan dalam sebuah tayangan video di salur video Refli Harun sebagaimana dilihat dari Populis. Karena pemerintah lebih mementingkan proyek IKN dan infrastruktur lainnya, ujar Refli bacakan pesan WhatsApp Aliyah Rashid. Refli mengaku baru mengenal sosok emak dari Anies saat melakukan interview awal Desember lalu. Selama ini dirinya memang tak pernah kenal dekat dengan Ibunda Anies Baswedan yang seorang dosen di sebuah perguruan tinggi di Yogyakarta yang menyandar gelar S3 Universitas Negeri Jakarta itu. Dan bahkan saya juga baru kenal beliau, ungkapnya tersenyum. Sebagaimana diketahui Aliyah selama ini tak pernah berbicara politik apalagi mengkritik pemerintah. Dia memang sering tampil bareng putranya ketika Anies Baswedan masih menjabat Gubernur DKI Jakarta beberapa waktu lalu, namun dirinya tak sekalipun berbicara politik. Adapun Anies Baswedan saat ini sudah dicapreskan oleh Nasdem untuk diusung pada Pilpres 2024 mendatang. Nasdem saat ini sedang menggodok koalisi bersama PKS dan Demokrat untuk menentukan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Pencapresan Anies Baswedan juga disinyalir sebagai pemicu retak hubungan Surya Paloh dan Jokowi. Harus diakui, Anies Baswedan selama ini selalu digambarkan sebagai tokoh yang berseberangan dengan Jokowi. Tapi perlu diingat bahwa ini adalah kritikan begitu kan. Tetapi perlu kritikan-kritikan seperti ini perlu didengarkan oleh Pak Jokowi sebenarnya begitu kan. Karena pada semua hakikatnya itu adalah sama di mata hukum begitu. Dan bahkan kita yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu kita menghormati satu sama lain begitu kan. Karena walaupun banyak ada cebong dan buzzer hari ini mengkritik terhadap Ibunda Anies Baswedan, tetapi inilah kritikan kita harus di satu sisi menghormati, di satu sisi jangan sampai mengarah kepada kebencian. Boleh saja Anda mengkritik begitu kan, karena kita negara demokrasi begitu. Artinya kalau dikritik Ibunda Anies Baswedan justru masukan luar biasa begitu kan. Ini harus kita dengarkan oleh Pak Jokowi, bukan semata-mata dalam artian mendukung siapa atau tidak, tetapi inilah bagian dari demokrasi kita. Kita harus menghormati satu sama lain kan, kira-kira seperti itu begitu. Inilah demokrasi kita, beragam tapi satu tujuan. Kira-kira seperti itu begitu. Dan Pak Jokowi kalau dikritik ya sah-sah aja sebenarnya. Tapi perlu diingat para buzzer dan cebong yang sekarang ini yang lagi kepanasan karena Anies Baswedan disambut di mana-mana dan bahkan tidak terkejar elektabilitas dan popularitasnya Anies Baswedan baik di Prabowo maupun di Ganjar dan bahkan jauh begitu kan. Inilah yang kemudian banyak ditakuti hari ini. Dan bahkan komentar-komentar netizen sangat pedas sekali di Twitter begitu kan. Seperti ini komentar-komentarnya ini ternyata anak dan neneknya sama kadrun. Ini banyak sekali yang men-tweet mereka begitu. Padahal ya ini menurut saya pribadi sah-sah aja begitu kan. Kepada siapapun yang mengkritik kepada Anies Baswedan atau siapa kan, kira-kira seperti itu begitu kan, tidak menjadi alasan begitu kan. Dan banyak sekali semoga amal ibadahnya diterima. Wow, sudah mengarah ke situ begitu. Inilah ketidakpantasan orang berkomentar hal seperti itu begitu. Padahal demokrasi kita mengajarkan nilai-nilai yang baik begitu. Dan bahkan di sini disebutkan sekeluarga emak kadrunista. Ini sinyal Anies nggak bisa nyalon presiden. Ini sih juga ibunda Pak Anies Baswedan mengkritik habis-habisan hal seperti itu begitu. Tapi menurut saya pribadi ya alangkah baiknya ya teman-teman mengkritik tupoksinya sendiri seperti apa mereka, terus kemudian inilah demokrasi yang kita harus menghormati begitu kritikannya, tapi jangan sampai mengarah kepada kebencian kan, kira-kira seperti itu begitu. Juga
Ini sangat menarik ya. Ini pertama kali Ibunda Anies Baswedan mengkritik Pak Jokowi begitu. Seharusnya didengarkan begitu sebagai seorang negarawan. Kesimpulannya hanya satu, bahwa ya semuanya berada di negara demokrasi, kita hormati satu sama lain. Mengkritik boleh, tetapi jangan sampai mengarah kepada kebencian. Apalagi yang saya bacakan dari komentar-komentar netizen tadi, banyak yang mengarah kepada kebencian karena sudah melakukan atau mengikuti paham paham cebong dan para buzzer seperti itu, hanya ikut-ikutan dan sebagainya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.